Hari ini mudah-mudahan cuma sebentar ya. Jadi kita meneruskan yang minggu lalu, meneruskan sensor. Ya, terutama untuk teman-teman yang belum dapat mata kuliah sensor atau yang memang di peminatannya nggak dapat mata kuliah sensor. Jadi untuk pengenalan aja, untuk gambaran kira-kira nanti sistemnya yang akan dirancang cocoknya pakai yang mana nih? Kira-kira pakai sensor yang apa? Ya? Kalau misalnya sensornya kita mau benar-benar akurat gitu sampai ke mili-mili gitu atau nano-nano gitu, mikro-mikro, gitu gimana itu? Harus diapain gitu bedanya? Itu tergantung spek sensornya lagi. Ya maksudnya speknya itu apa perbedaannya dengan yang hanya dengan akurasinya meter doang gitu? Apa perbedaannya gitu? Perbedaannya, Ya, secara rangkaian lah, secara rangkaian. dari ininya juga, dari sensitivitas bahannya juga, nggak cuma rangkaiannya. Jadi misalnya infrared yang harganya macam-macam kan ya. Ada yang kita dapat murah, ada juga yang dapat harganya untuk industri itu jauh lebih mahal dibandingkan yang untuk hobi. Nah itu akurasinya, presisinya tentu lebih tinggi dari materialnya sendiri, kemudian dari shape-nya, bentuknya, selain dari rangkaiannya sendiri. Tapi kan Bu itu bisa kita tekan kan kalau dari harga gitu, diakalin gitu. Gimana kita bisa akurat seakurat-akuratnya juga sampai ke titik kualitas industri tapi tetap murah gitu. Itu kan bisa diakalin. Kalau udah berbicara material, itu nggak bisa sih. Ya maksudnya kalau dari rangkaiannya gitu Kalau dari dari rangkaian aja masih mungkin. Cuma biasanya udah kaitannya dengan materialnya. Semakin infrared, semakin kuat pancarannya, itu tergantung materialnya juga, nggak cuma dari rangkaian. Nah itu mau nggak mau ya harga ngaruh di situ. Itu yang susah untuk ditekan harganya. Ya, ultrasonik juga sama. Yang semakin sensitif, yang akurasinya tinggi, tentu itu juga tergantung dari material membrannya. Ya, kita nggak bisa menekan harga itu, sulit juga. Minggu lalu kita udah bahas yang sensor pasif, dan kita meneruskan yang sensor aktif sekarang. Nah, kalau sensor pasif waktu itu cuma nerima doang. Ya, kalau sensor aktif dia punya emitter juga. Jadi ada pemancar untuk ngasih sinyal, kemudian nanti sinyalnya diterima oleh objek, kemudian diterima lagi oleh detektornya, baru nanti diproses. Nah, ini ada beberapa, ada beberapa contoh untuk sensor aktif, beberapa tipe, misalnya yang pantulan, kemudian untuk aplikasi big beam, lalu infrared, ultrasonik, dan masih banyak lagi sebenarnya. Misalnya untuk yang sensor pantulan reflektif, ini biasanya terdiri dari emitter cahaya, sumber cahaya, biasanya berupa LED, kemudian satu lagi detektor cahaya. Bisa berupa fotodioda, bisa juga fototransistor. Mungkin ini prinsipnya dipakai di infrared, tapi bisa juga nggak cuma infrared, cahaya apapun kita bisa bikin. Kalau cuma untuk keperluan, ini maaf ya,
tenggorokan saya. Kalau cuma untuk keperluan deteksi cahaya, dipantulkan ke objek, kemudian diterima lagi. Warnanya bisa apapun, nggak cuma infrared. Jadi kalau infrared itu khusus cahayanya cahaya infrared aja. Ini prinsipnya sama seperti ini. Nah, untuk penyusunannya, maksudnya susunan dari emitter dengan detektornya, ini bisa dua tipe. Bisa yang berupa pantulan, prinsip pakai pantulan, dipasangnya seperti ini. Bisa juga yang berupa break beam. Jadi emitter sama detektornya itu dipasang berhadapan, tidak dipasang sebelahan kayak gini, berhadap-hadapan. Nanti untuk deteksi objeknya, itu biasanya kalau cahayanya nggak lewat, nggak kedeteksi, berarti ada objek yang menghalangi. Nah, ini bisa dipakai, prinsip dua ini bisa dipakai untuk beberapa macam turunan tipe sensor nantinya. Mungkin ini pengenalan apa sih beda fotosel dengan fototransistor. Kalau fotosel ini biasanya mudah untuk kita gunakan. Rangkaiannya cukup resistor saja yang kita pasang, kita ubah-ubah. Cuma ada konsekuensinya, respon waktunya lambat. Kemudian untuk fotosel ini biasanya cocok untuk aplikasi dengan frekuensi rendah. Bentar ya. Misalnya untuk mendeteksi objek yang ada di antara jari ini penjepit robot penjepit. Jadi kalau untuk aplikasi yang geraknya cepat, ini fotosel bisa kewalahan. Jadi sebaiknya untuk yang frekuensi rendah. Kemudian kalau yang fotodioda atau fototransistor, ini respon waktunya sangat cepat. Kemudian dia lebih sensitif terhadap level cahaya yang kecil, sehingga biasanya bisa dipakai dengan menggunakan elemen LED yang sederhana. Nah, kemudian untuk deteksi pantulannya, cahaya pantulan tadi, ini bisa digunakan untuk beberapa macam aplikasi. Misalnya untuk mendeteksi keberadaan objek di ini misalnya yang ini nih. Cahaya diemisikan dari LED ini, kemudian kepantul. Kalau terpantul, berarti sensor ini mendeteksi, oh di depan sana ada objek. Atau misalnya ini ditaruh di samping sistem yang kita buat, oh di samping kanan atau kiri itu ada objek. Selain untuk mendeteksi objek, prinsip pantulan cahaya ini bisa juga dipakai untuk mendeteksi jarak. Kemudian mendeteksi misalnya feature permukaan, misalnya untuk deteksi dinding atau deteksi garis, kemudian untuk mengikuti dinding atau mengikuti garis misalnya. Nah ini yang aplikasi yang ketiga ini, saya sudah melihat beberapa usulan yang nantinya akan dibuat untuk tugas besarnya. Ada yang akan merancang robot line follower, ini mengikuti garis.
Kemudian ada yang mungkin prinsipnya yang mengikuti dinding, memindahkan barang-barang dari area produksi ke area gudang, atau prinsip mengikuti yang lainnya bisa juga. Kemudian untuk pembacaan barcode ini juga pakai prinsip pantulan. Jadi kalau kita belanja kode garis-garis barcode itu kita tembakkan cahaya, kemudian yang terpantul itu nanti akan terbaca lebar sempitnya barnya, dan itu nanti akan dikodekan. Bu, Kemudian ya, kalau ngomong-ngomong tentang barcode, sama dengan RFID prinsipnya, pembacaan RFID chip. RF barcode itu cahaya, kalau RFID itu pakai frekuensi radio. Oh, oke. Bedanya itu. Jadi bisa jadi kalau yang barcode itu frekuensinya pasti ada tersendiri, tapi bukan frekuensi radio, frekuensinya cahaya. Oke. Agak beda. Maksudnya nanti kalau udah prinsip, mungkin ada yang iseng nih ngitung kecepatannya. Prinsip pantulan cahaya dengan prinsip yang RFID, radio frekuensi, itu beda kecepatannya, kecepatan transmisi sinyalnya. Jadi biasanya kalau yang RFID dan sudah ditanam ID-nya sendiri, kemudian nanti biasanya dia aktif mengeluarkan frekuensi radio yang diterima oleh detektornya nanti. Nah kalau ini, kalau yang barcode, kita cukup nempelin stiker aja atau printan sesuatu dengan garis-garis. Nah yang aktif bukan yang ditempelnya, bukan barang itu, tapi penembaknya dan detektornya yang jadi satu, itu yang aktif. Jadi biasanya kalau di toko-toko itu bukan kita. Kalau di Indonesia kasirnya biasanya ya yang ini barcode-nya. Nah kalau yang pakai RFID, kalau nggak masalah ID-nya, card-nya itu dibawa keluar, nggak dikembalikan ke toko misalnya, ya nggak masalah. Tapi ada juga yang harus dikembalikan karena RFID itu biasanya tersendiri, nggak bisa dilepas gitu aja seperti barcode. Barcode ini kalau di sini sepertinya dulu pernah ya di TSM, dulu masih 2015 ya pulang, 2012 belum pergi, Hero atau apa namanya dulu ya. Kalau sekarang jadinya Transmart. Kalau nggak salah sempat ada kasir yang kita bisa self service. Sekarang udah nggak ada sih. Jadi kalau sekarang harus sama petugas kasirnya untuk deteksi barang-barang yang kita beli. Aduh pernah sempat kita bisa ini sendiri, melayani diri sendiri. Jadi kalau belanjaan sedikit, cukup deteksi barang-barangnya, barcode-nya, kita tembakkan
atau kita taruh nih di depan detektornya, kemudian nanti kita bayar sendiri. Kalau di luar, di Eropa itu sudah banyak supermarket yang self-service, jadi nggak pakai kasir. Petugas kasir biasanya cuma bantu kalau misalnya mesin bayarnya ada masalah atau mesin detektornya bermasalah. Mesinnya di sana juga udah sekaligus ada timbangannya, jadi kalau kita misalnya beli buah, nggak perlu kalau di sini kan ke petugas tersendiri dulu nimbang berapa sih buah yang kita beli. Nah, kalau di sana nggak, cukup ambil, masukin ke kantong, dan nanti pas bayar keluar, taruh, kita pencet pakai touchscreen, tinggal cari buah apa, kemudian beratnya sudah langsung tertimbang, harganya sudah ada. Kalau di Indonesia mungkin tantangannya masalah kejujuran. Kalau mesin self-service yang pakai barcode sendiri ini. Kalau di luar, di Eropa itu orang-orang udah ngerasa malu sendiri sih kalau ngutil barang gitu ya. Memang sih ada beberapa kasus yang pengutilan barang, cuma biasanya dari pendatang, bukan dari warga aslinya. Intermezzo sedikit. Kemudian rotational shaft encoding ini nanti contohnya untuk deteksi udah berapa banyak sih putaran rodanya atau berapa derajat putaran roda. Kita lihat satu-satu. Kemudian untuk pantulan, prinsip pantulan ini ada beberapa properti. Jadi pantulan untuk yang cahaya ini tergantung dari warna, tekstur, dan permukaan. Untuk cahaya yang berwarna, cahaya mengenai permukaan berwarna ini akan direfleksikan lebih baik dibandingkan kalau cahaya kena ke permukaan putih atau hitam. Kemudian perlu hati-hati kalau kita menembakkan cahaya ke permukaan yang hitam, itu biasanya terserap. Kecuali misalnya ini suka ada nih kejadian kalau di lomba-lomba di kontes robot nih kelihatan infrared yang dipakai. Kalau yang biasa-biasa aja, biasanya kan di awal-awal waktu kontes dulu pengalaman itu dindingnya putih semua. Tapi karena ngikuti tantangan yang ada di Amerika waktu itu, ada kontesnya sendiri, ada dinding yang dipasang permukaan warna hitam. Nah itu pas tahun, saya lupa tahunnya kapan, pas kejadian itu banyak robot yang nggak bisa deteksi dinding. Jadi error robotnya, muter-muter nggak karuan. Yang harusnya menuju ke ruangan mana, algoritmanya jadi ngaco, nggak bisa dipakai. Kemudian perlu hati-hati juga permukaan yang nggak rata. Di selain warna, permukaan nggak rata juga pengaruh. Biasanya cahaya, detektornya ya, cahaya itu nyebar kemana-mana. Cuma ada beberapa yang minggu lalu
Nah ini ada sensor yang dipasang untuk meningkatkan akurasinya, itu dipasang pembatas seperti ini, dilingkari. Nah ini hati-hati kalau dia menembakkan cahaya, ini cuma bisa lurus. Kalau permukaan bendanya, objeknya nggak rata, cahaya bisa berbelok, nggak bisa balik ke sini, nggak bisa kedeteksi oleh detektor ini. Jadi itu yang harus dipertimbangkan kalau menggunakan sensor dengan prinsip pantulan. Kemudian, nah ini karena masalah ini tadi, permukaan yang hitam juga. Jadi biasanya kalau untuk pendeteksian jarak ini jadi masalah, permukaan yang warnanya yang putih atau berwarna yang terang, yang warnanya terang dibandingkan dengan yang warnanya gelap atau yang hitam, itu akan terlihat, akan kedeteksi lebih dekat dibandingkan yang warna gelap. Karena kalau warna gelap kan keserap, jadi dia otomatis kalau deteksi jarak ya nggak akan balik lagi cahayanya, nggak akan terpantul. Jadi otomatis detektornya akan, sensornya akan mengira, oh ternyata jaraknya jauh kalau permukaannya gelap. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi sensor cahaya pantulan ini masalah ambient light. Jadi perlu hati-hati kalau pakai sensor pantulan cahaya, karena cahaya yang dari luar nih, misalnya kita buat robot nih misalnya ya, pakai sensor cahaya atau sensor infrared. Kalau yang nggak bagus sensornya, cahaya lampu pun yang ada atau cahaya matahari yang ada di ruangan itu pengaruh. Atau kalau kita lepas robotnya keluar ruangan, itu pengaruh juga. Jadi harus ada, seenggaknya harus ada sensor cadangan, backup. Jangan mengandalkan cuma sensor cahaya aja. Jadi perlu hati-hati lingkungan kerjanya nanti seperti apa. Kalau lumayan bisa terjaga nih lingkungannya, nggak ada cahaya lain yang bisa mengganggu, ya nggak masalah. Tapi kalau nanti sekiranya ada cahaya lain yang mengganggu, perlu ada backup atau perlu pakai sensor yang akurasinya lebih tinggi. Nah ini yang tadi saya bicarakan masalah ambient light. Untuk mengatasi ambient light, kita bisa menggunakan koreksi, menggunakan 2 atau lebih sensor. Jadi kita nggak pasang satu sensor aja, tapi beberapa. Kemudian nanti bisa diambil rata-ratanya atau bisa yang lebih, nanti diuji yang lebih akurat yang mana sih. Kalau cahaya, gangguan cahaya dari atas misalnya, pembacaan yang lebih akurat kalau ada 3 pasang sensor, misalnya sensor yang tengah atau sensor yang kanan atau sensor yang kiri. Kemudian kalau dari arah kanan, mana yang lebih baik pendeteksiannya. Nah itu makanya kalau tugas akhir, masalah sensor pun perlu diuji, perlu dikalibrasi ya karena ini. Karena nantinya kan kalau tugas akhir hasilnya diharapkan akan dipakai, dilepas di masyarakat, nggak cuma untuk lab aja, nggak cuma untuk tugas akhir aja. Nah itu, jadi harus ada pengujian supaya nanti
akan bekerja dengan baik sistemnya. Kemudian, nah ini tadi, selain masalah menempatkan beberapa sensor, kalibrasi juga nih perlu kita lakukan kalau kita implementasikan hasil rancangan kita. Supaya itu tadi, kita tahu mana pembacaan yang paling baik, mana pembacaan yang benar. Nah, cuma untuk kalibrasi, tentu kita harus punya alat ukur sendiri yang settle, yang bisa kita ambil untuk rujukan sensor kita nanti. Kemudian untuk sensor cahaya, ini seharusnya wavelength-nya, panjang gelombangnya itu bisa kita atur-atur, atau mungkin nanti bisa dilihat biasanya di infrared itu ada potentiometer sendiri, itu untuk ngatur masalah panjang gelombangnya atau frekuensinya atau pancaran dari infrarednya. Harus segimana kuat. Ini terulang. Ini tadi sudah ya. Ini ulang lagi slide-nya. Kalau saya nggak teliti ini. Ini juga nggak teliti. Nah, kita langsung masuk ke infrared. Infrared ini prinsipnya sama seperti reflection tadi. Bisa pantulan, bisa juga menggunakan break beam. Jadi bisa dipasang seperti ini. Bisa juga dipasang emitternya atau transmitternya dengan detektornya hadap-hadapan. Nah, untuk infrared, kalau sensor cahaya biasa, ini bisa kita atur panjang gelombangnya. Di mau warna apa, beda. Kalau infrared, ini panjang gelombangnya sudah khusus, frekuensinya juga khusus. Kelebihan dari sensor infrared ini lebih robust, lebih kokoh dibandingkan sensor cahaya biasa. Jadi kalau mau deteksi benda atau deteksi jarak, infrared jauh lebih bagus dibandingkan sensor cahaya yang biasa. Kemudian kita juga bisa memainkan, kalau menggunakan infrared, kita bisa memainkan sumber cahayanya, memainkan frekuensinya menggunakan modulasi atau demodulasi. Jadi kita bisa membesar kecilkan frekuensi dari infrared untuk mengatur kuat lemahnya pancaran cahaya infrarednya. Ini menggunakan prinsip modulasi atau demodulasi. Nah, untuk infrared yang termodulasi, ini biasanya dipakai untuk komunikasi. Jadi, saya ambil contoh yang saya rancang dulu ya. Jadi, dan ini nantinya saya ingin ada yang KP atau tugas akhir menggunakan ini. Jadi infrared itu biasanya yang ada di pasaran menggunakan frekuensi 40 kHz. Cuma kalau untuk masalah komunikasi nih, misalnya
saya ingin menggunakan robot nggak pakai RFID, nggak pakai radio frekuensi tapi pakai infrared, saya harus memainkan frekuensi infrarednya supaya beberapa robot bisa berkomunikasi. Jadi nggak keganggu antara penggunaan untuk pendeteksian jarak dengan penggunaan komunikasi. Ini bisa dimainin frekuensinya, bisa kita besar kecilkan pakai modulasi. Ya, untuk kalau memainkan modulasi juga selain untuk komunikasi, kita bisa membuat sensornya lebih sensitif di infrared yang tidak dimodulasi, itu pendeteksiannya jauh lebih lemah dibandingkan yang sudah termodulasi, yang frekuensinya sudah kita main-mainkan. Ini contoh komunikasi menggunakan infrared. Bisa menggunakan bit frames, bisa juga menggunakan bit interval. Ini maaf, ini nanti saya benerin ya. Jadi kalau menggunakan bit frame, ini biasanya menggunakan standar komunikasi, baik dari komputer maupun modem. Kemudian lebar pulsanya ini tertentu, jadi bisa kita lihat di sini untuk satu lembah ini, misalnya ini 0, kemudian untuk satu puncak ini 1, ini lebarnya sama, sehingga kita bisa tahu nih kalau lebarnya segini berarti ini ada 2 kali bit 1. Kalau lebarnya segini, ini 3 kali bit ke 0. Jadi frame-nya tetap, yang kita lihat adalah kodenya di sini untuk komunikasi. Nah, satu lagi yang menggunakan bit interval di sini. Ini biasanya dipakai untuk komersial. Nah, samplingnya kalau di sini jelas kalau yang frame. Nah, kalau di sini samplingnya saat ini sinyalnya turun. Jadi saat sinyal turun ini ke detect start, kemudian kalau dari yang sini ke detect 0, pas di sini ke detect 1. Jadi saat sampling turun, misalnya dia menandakan bitnya 1. Ini kalau aktif high misalnya. Kemudian kalau ini turun lagi, berarti ganti 0. Gitu turun lagi, bitnya ganti jadi 1. Dan kedeteksi turun lagi, bitnya ganti jadi 0. Nah, ini agak sulit untuk mengontrol dibandingkan yang menggunakan frame. Cuma kalau di sini yang ditentukan adalah durasi interval antara data samplingnya. Kemudian ada juga ini penggunaan infrared untuk proximity atau pengukuran jarak. Ini infrared yang dipakai biasanya sudah dimodulasi atau termodulasi. Cahaya yang diemisikan dari ini infrared LED ini kalau mengenai objek nanti akan ditangkap oleh detektor ini. Arahnya sama karena menggunakan prinsip pantulan. Jadi
dihadapkan ke satu arah, ditaruh sebelahan, dari cahaya yang terpantul, kemudian balik ke detektor ini, baru nanti terukur kuat lemahnya cahaya yang diterima. Jadi biasanya kalau infrared nanti dari pendeteksi ini ada pengukur tegangan untuk kemudian itu nanti yang dikalibrasi. Kalau cahayanya paling kuat, tegangannya berapa, itu menandakan jaraknya sekian. Kalau cahayanya makin lemah, nanti jaraknya makin jauh, tegangannya juga makin lemah biasanya. Kecuali kalau nanti kalian iseng membalikan prinsip itu. Jadi biasanya di sini yang diukur lemah, kuat lemahnya tegangan. Jadi kalau kuat itu dekat jaraknya, kalau makin jauh jaraknya makin jauh, tegangannya makin kecil. Jadi kalau kalian iseng dibalik tegangannya, ya itu yang mesti hati-hati nanti di pembacaan di mikroprosesornya atau di controller lainnya. Kemudian ada lagi aplikasi ini untuk break beam. Jadi pasangnya hadap-hadapan seperti ini. Ini mungkin kalian menemukan yang seperti ini. Jadi ini hadap-hadapan ini antara emitter dengan detektornya. Jadi ini di satu sisi, yang detektornya di seberangnya. Nah ini biasanya aplikasinya untuk deteksi, mungkin pernah lihat film-film atau main game yang ada pointed laser atau infrared, cahaya infrared atau laser, dan nanti dari satu dinding ditembakkan ke dinding seberangnya. Jadi kalau ada yang lewat, itu tandanya ada pencuri misalnya. Selain untuk deteksi pencuri, ini dipakai juga untuk mendeteksi rotasi putaran shaft motor atau roda. Nah, untuk break beam ini, untuk yang deteksi shaft, ini ada sendiri, dibuat lagi turunannya, sensornya namanya shaft encoder, untuk mengukur rotasi angular dari shaft atau as. Bisa juga selain deteksi posisi, dia juga bisa untuk deteksi kecepatan putaran. Nah, untuk speedometer ini pakai shaft encoder ini. Odometer untuk ngitung berapa rotasi, berapa putaran roda, ini juga pakai prinsip shaft encoder. Biasanya seperti ini. Kalau yang sederhana, jadi emitter dengan detektor dipasang berhadapan, kemudian nanti dipasang piringan yang ada geriginya, seperti roda gigi. Semakin banyak giginya, itu semakin akurat pembacaannya. Cuma konsekuensinya, detektornya ini harus bisa baca frekuensi yang semakin cepat. Jadi kalau ininya, piringannya, giginya semakin banyak, tapi detektornya nggak sanggup baca, percuma juga. Jadi mesti disesuaikan antara putaran, kemudian jumlah giginya, dan frekuensi detektornya. Nah, ini contoh untuk properti
sound encoder ini. Jadi nanti yang terbaca berupa pulsa gelombang seperti ini, yang terbaca dengan yang tidak. Jadi cahaya yang terbaca oleh detektor dengan yang tidak. Nanti dilihat resolusinya. Oh, ini resolusinya berarti ada 6 tidak terbaca dan 6 yang terbaca. Kalau sudah 6, balik lagi ke sini. Sudah 6 kali yang terbaca berarti menandakan itu sudah 1 putaran. Kalau misalnya di sini berarti 6 bisa 6 titik, 6 periode puncak dan lembah ini. Kemudian bisa juga pakai piringan seperti ini. Jadi ada piringan yang kita hitamkan, ada piringan yang transparan. Jadi nggak perlu kalau ingin bikin sendiri misalnya. Ada yang bikin seperti ini, gunting, kertas, atau karton. Ada juga yang seperti ini. Menghitamkan piringan transparan. Jadi nanti kalau yang pas transparan, cahayanya akan diteruskan ke detektor. Kalau yang kena hitam, cahayanya akan terpantul balik ke emiternya. Jadi nggak akan diteruskan ke detektor. Jadi pas transparan, cahaya kedeteksi. Pas yang hitam, cahaya tidak terdeteksi. Ini juga sama. Semakin banyak resolusi antara transparan dengan yang hitam, itu semakin baik seharusnya. Tapi harus disesuaikan lagi dengan kemampuan deteksinya. Bisa nggak detektornya mendeteksi semakin banyak resolusi ini? Encoder ini tadi sudah disebutkan bisa mendeteksi posisi. Misalnya ini ada terenam ya. Berarti kalau putarannya dari titik ini, kemudian baru berputar di sini, berarti roda atau motornya baru berputar 60 derajat. Posisinya ada di 60 derajat. Selain posisi, ini prinsip sound encoder ini juga bisa untuk menghitung kecepatan putaran. Jadi misalnya kita lihat dalam 1 detik berapa putaran untuk piringan ini. Nah itu misalnya ada 2 kali putaran, berarti kecepatan putarnya adalah 720 derajat per detik. Kemudian selain untuk masalah putaran, itu nanti bisa kita konversikan juga ke yang garis. Jadi kalau 1 putaran itu keliling rodanya misalnya 1 meter kelilingnya. Jadi kalau 1 putaran 1 meter, kalau tadi dalam 1 detik bisa 2 kali putaran, berarti dalam 1 detik rodanya bisa menempuh jarak 2 meter. Ini bisa dipakai untuk mengukur selain angular, selain putaran, bisa juga untuk yang mendatar translasi. Nah, cuma ini yang jadi masalah, biasanya kalau ada masalah slip di gearnya,
atau di rodanya, atau backlash di gigi-gigi rodanya. Ini saya masih nyambung kan ya? Oke. Kemudian self encoder ini ada yang dalam bentuk seperti ini, kuadratur. Jadi piringan ini ditumpuk. Nanti kalian bisa cari sendiri, googling sendiri. Karena saya nggak bisa menggambarkan nih. Kalau googling mungkin bisa kelihatan langsung bentuknya seperti apa. Biasanya kecil, hanya sebesar kuku ibu jari saya ya. Bentuknya silinder. Kemudian nanti karena kuadratur ini nanti ada ditumpuk, jadi ada encoder A, ada encoder B, dan nanti untuk memperbesar resolusi, memperbanyak resolusi, jadi nanti ada penggabungan antara hasil pembacaan encoder A dengan encoder B. Jadi kalau semakin, nah ini, kalau ini resolusinya semakin banyak, otomatis semakin kecil. Ini agak sulit bagi detektor untuk deteksi cahaya. Jadi biasanya ditumpuk, ada satu encoder, misalnya encoder A, satu lagi encoder B. Nanti masing-masing akan membaca, kemudian nanti kombinasi bitnya itu nanti dikonversi berapa sih kecepatan putarnya, beberapa putaran, beberapa nanti kalau dikonversikan jadi jarak linier berapa. Ini selain untuk memperbanyak resolusi, numpuk encoder ini juga bisa dipakai untuk mengetahui arah putarannya kemana. Apakah arah putarannya clockwise atau counterclockwise. Jadi ini kombinasi encoder A dengan encoder B. Dari bitnya ini, nah misalnya ini, kalau encoder A-nya 1, encoder B-nya 0, kalau putarannya, posisinya, pembacaannya AB00, berarti dianggap increment, jadi meningkat putarannya clockwise. Kalau AB-nya kebacanya 11, posisinya jadinya decrement, mundur, counterclockwise. Ini biasanya dimain-mainkan antara encoder A dengan encoder B. Selain numpuk 2, ada juga yang numpuk lebih dari 2. Bisa 4, 8, dan seterusnya. Cuma nanti memang ada konsekuensinya, pengolahannya juga lebih rumit dibanding yang single atau yang ditumpuk 2 seperti ini. Nah, kalau untuk di sistem mekatronika, quadrature self encoder ini ada beberapa aplikasinya. Misalnya dipakai untuk manipulator dengan join yang cukup banyak, yang kompleks. Biasanya ditempatkan di joins seperti rotary, atau yang seperti lutut atau siku. Jadi kalau lutut dengan siku itu agak ada prinsip agak berputar nih yang di sini. Ini biasanya dipasang self encoder di sini yang kuadratur. Kemudian yang robot Cartesian, misalnya contohnya Cranes. Nah, yang Cranes ini juga dipakai di prinsip 3D printer. Jadi untuk self encodernya ini dipakai untuk mengetahui
jarak aksis dari XYZ-nya. Kemudian dipakai juga di mesin fotokopi, mesin printer, di elevator, kemudian kalau untuk robot atau kendaraan dipakai untuk dead reckoning. Jadi mengetahui posisi ada di mana nih. Kalau misalnya di kendaraan otomatis, tanpa awak, tanpa pengemudi, selain pakai GPS, bisa juga di backup pakai ini. Saya ada di posisi mana, atau mobil ini sudah jalan berapa jauh. Karena WFH atau kuliah dari rumah online seperti ini, masih ada yang pakai ini nggak? Mesin kopi atau bukan mesin kopi, mesin fotokopi atau mesin printer? Jarang. Tapi masih ada yang pakai, jangan-jangan. Selama di rumah sih belum sih. Oke. Selama kuliah di rumah. Iya, sayang juga soalnya ya. Kok enak langsung dari... Kalau mesin fotokopi mungkin pakai buat scanner, mungkin masih sih. Untuk scanner aja, nggak di print lagi kan? Nggak di print lagi. Bukan mengeluarkan data, tapi memasukkan data sekarang. Scannernya ini yang seperti apa yang dipakai? Yang seperti saya masih manual buka tutup, atau yang sudah otomatis tinggal bisa kalau masukin? Sekarang Bu pakai handphone semua. Pakai handphone, oke. Scanner lebih gampang. Udah langsung ke detect, langsung ke crop ukuran kertasnya sendiri. Oke. Saya justru nggak pernah pakai handphone. Ada yang sudah pernah nyoba scanner yang otomatis nggak? Jadi yang misalnya kita masukin 20 lembar, scan sendiri. Mungkin kalau yang di ITENAS seperti yang di jurusan. Atau masih yang buka tutup? Atau kalian memperhatikan satu-satu? Kalau yang satu-satu itu nggak pakai self encoder, tapi kalau yang mesin fotokopi yang besar sekarang sudah otomatis kan ya, satu saya fotokopi buku tinggal taruh aja kertasnya, nanti dia jalan sendiri. Itu pakai self encoder. Dihitung untuk ngitung kecepatannya juga. Kemudian untuk mencegah, kalau yang di jurusan elektro, terakhir dulu kertasnya suka nyangkut nih, jadi ya itu. Kadang kalau error masih deteksi dia scan terus, tapi kalau itu ya benar, deteksi ada jam, ada kertas yang kesangkut, dia langsung berhenti. Nah, itu fungsinya self encoder kalau di mesin fotokopi atau printer yang sekaligus ada scannernya. Jadi kalau yang satu-satu itu nggak pakai. Ini tadi contoh yang cahaya. Sekarang kita beralih ke suara. Ini basicnya adalah sonar atau pakai gelombang ultrasonik. Kemudian prinsipnya menggunakan prinsip time of flight. Jadi yang dihitung kalau pakai sensor suara itu adalah jarak tempuh suara. Jadi nanti biasanya sama penempatannya seperti yang reflectance, yang pantulan, di antara transmisi suara
dengan deteksi suara itu dipasang sebelahan. Cuma di sini agak diposisikan sudut transducernya ini. Kalau yang dari sisi transmitter ini berupa speaker, kalau yang dari sisi detektornya berupa mic atau mikrofon. Ini biasanya agak diposisikan sudutnya nggak lurus ke depan, tapi agak dibengkokkan. Sekarang untuk modul, kalau sekarang ultrasonic ya, saya ambil contoh. Untuk modul ultrasonic ini sudah lumayan gampang, lumayan enak. Jadi kalau kita ingin ke 0 sampai meter biasanya tipe itu biasanya semakin jauh semakin mahal ya. Itu tergantung dari sudut ini, penempatan ini. Kemudian kemampuan transmisi dan kemampuan deteksinya. Di speaker dan mic ini ada membran, dia sanggupnya nanti mentransmisikan suara sampai seberapa jauh. Dan disesuaikan juga sudutnya. Jadi kalau semakin dekat, sudutnya semakin berhadapan-hadapan. Tapi kalau ingin deteksi jarak yang jauh, ini sudutnya makin keluar. Nah, tugas akhir dulu saya masih belum ada modul yang sudah jadi seperti sekarang. Jadi dulu masih harus bikin transmitternya sendiri, receivernya juga sendiri. Yang dijual dulu transducernya doang. Jadi dulu masih harus menyesuaikan kalau ingin deteksi sampai 4 meter, sudutnya yang paling bagus segimana. Kalau sih biasanya kita pasang 30 derajat. Jadi maksudnya 30 derajat kanan kiri. Jadi ke sini 15 derajat, yang ini juga 15 derajat. Nah, kemudian yang ditransmisikan itu suaranya dalam gelombang ultrasonik biasanya berupa suara chirp, apa seperti burung kalau bunyi terus-terusan. Jadi kita tembakkan, kita on-kan transmitternya, nanti dari transmitter menembakkan gelombang, dia diteruskan ke speaker, dan ini memancarkan gelombang suara. Kalau kena benda, suaranya akan terpantul, terima oleh detektor, dan nanti di sini yang dideteksi tegangannya tidak diukur lemah atau kuatnya, enggak. Jadi cukup kamu deteksi tegangan, dan nanti dihitung berapa sisi pantulan suara. Jadi nanti ada persamaan, suaranya ini jalannya jaraknya 2 kali, jadi karena dipancar terus dipantulkan, jadi jaraknya 2. Ini nanti yang kebaca di sini pakai kecepatan suara, perhitungannya, kemudian jaraknya ada 2 kalinya, jadi nanti jarak aslinya itu kebagi 2. Nah, yang jadi tantangan untuk sensor ultrasonik ini, kalau tadi infrared itu berupa permukaan yang hitam atau yang nggak rata. Nah, kalau yang ini biasanya jadi masalah kalau ketemu permukaan yang bisa meredam suara. Busa itu masalah.
Kalau air bisa nggak masalah, permukaannya keras nggak masalah, tapi permukaan yang menyerap atau meredam suara ini harus diperhatikan. Jadi makanya kalau terutama kalau nanti yang ke kendaraan itu jangan kendaraan tanpa awak, jangan hanya mengandalkan satu jenis sensor, bisa sensor ultrasonik aja atau infrared aja. Usahakan pakai dua-duanya untuk mengatasi masalah-masalah tadi. Kalau ada redaman atau kalau tadi cahaya diserap oleh permukaan yang hitam. Ini kalau ini yang contoh gambar sensor ultrasonik yang awal-awal. Sekarang sudah semakin kecil transdusernya dan pengolahan sinyalnya. Nah ini biasanya yang bagus itu dipasang 30 derajat. Tapi bisa juga kalau ingin semakin jauh bisa kita kecilkan lagi sudutnya. Kemudian untuk frekuensinya kisaran dari sensor ultrasonik biasanya dipakai antara 40 sampai 60 kHz. Tapi bisa juga lebih. Yang semakin bagus, yang semakin mahal, itu biasanya frekuensinya semakin tinggi. Nah, ini sensor suara, sonar, atau ultrasonik mengambil prinsip dari kelelawar dan lumba-lumba. Ini nanti bisa dipelajari. Prinsip kerja mereka memancarkan gelombang ultrasonik untuk menangkap mangsanya atau untuk mendeteksi kelelawar, karena mata kelelawar itu lemah, jadi biasanya mereka pakai suara deteksi dinding gua sebelah mana aja. Kemudian kalau lumba-lumba selain deteksi objek, ultrasoniknya juga dipakai untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Nah ini beberapa catatan untuk sensor suara. Sensor suara bisa terpantul beberapa kali sebelum dari sejak dipancarkan sampai ke detektornya. Jadi nanti kalau menempatkan sensor suara, sonar atau ultrasonik harus hati-hati kalau masang beberapa pasang sensor. Ini misalnya kalau mobil mungkin cukup depan 2. Tapi kalau misalnya bentuknya agak melingkar nih kendaraannya, atau robot ini deh, robot pengisap debu, itu bisa melingkar. Kalau sensornya dipasang di semua, di sekelilingnya, semua lingkaran itu harus hati-hati. Ya nanti jangan sampai sensor yang depan nih misalnya dengan sensor sebelahnya mancarin suara, kemudian nanti kepantul beberapa kali kedeteksi sama yang sebelahnya. Jadi robot pengisap debunya nganggap objek atau halangannya itu ada di yang sebelahnya, bukan yang di depan. Jadi nanti robotnya nabrak. Itu yang jadi masalah. Jadi harus diatur kalau menggunakan beberapa pasang sensor. Diatur biasanya menggunakan pewaktuan. Kalau nanti yang ini mentransmisikan suara, tunggu berapa saat, baru nanti sensor sebelahnya aktif. Atau misalnya kalau mau mengaktifkan sensor depan dengan belakang untuk amannya.
Kemudian nanti geser, misalnya 30 derajat ke kanan, kemudian yang dari belakang juga geser ke kanan. Kemudian geser lagi. Jadi putaran pendeteksiannya itu ditentukan. Jangan sampai ada interferensi gelombang, pembacaan gelombang. Nah, ini ada beberapa cara untuk meningkatkan akurasi sensor ultrasonik atau sonar atau suara. Kalau di pengujian di lab, gunakan juga bahan uji permukaan yang nggak rata. Jadi untuk melihat efek pantulan yang beberapa kali tadi. Kemudian kalau bisa sensor itu dipasang beberapa di satu spot, satu titik. Ini nanti kalau satu sensor bermasalah pendeteksiannya, yang lain bisa membackup. Kemudian ini multiple readings untuk mendeteksi diskontinuitasnya, jadi tadi yang berputar tadi kita atur-atur waktunya. Yang active sensing. Nah, untuk aplikasi di sistem mekatronika, ultrasonik atau sonar ini bisa dipakai untuk navigasi, deteksi jarak, kalau deteksi objek aja bisa tanpa mengetahui jarak. Kemudian untuk mapping atau pemetaan. Ini kita beralih ke cahaya lagi. Nah, ini laser. Ini terus terang sampai sekarang ini sensor deteksi objek dan deteksi jarak yang mahal selain kamera. Sekarang sudah, kalau dulu ukurannya masih besar, sekarang sudah bisa kecil, cuma harganya masih tidak bisa terjangkau. Akurasinya sangat tinggi. Prinsipnya menggunakan time of flight seperti sonar, tapi yang dipakai ini cahaya. Jadi kalau sonar tadi kecepatan suara yang diandalkan itu hanya 340 meter per detik. Kalau laser karena pakai cahaya ya mencapai 10⁸ meter per detik, jadi lebih cepat pendeteksiannya. Kemudian pengemisian cahayanya berupa beam dibandingkan bentuk cone. Cone ini yang dibalik ke sini. Nah, ini tadi suara ini dalam bentuk cone. Kalau laser berupa beam, jadi garis lurus saja. Resolusinya sangat tinggi, jadi ini biasanya resolusinya dalam 360 derajat untuk area pendeteksiannya. Kemudian ini untuk contoh penggunaannya, contoh tipenya, kemudian frekuensinya, kemudian untuk pengaturannya menggunakan phase shift, lalu kerugiannya, kalau ini tadi masalah keuntungannya, kerugiannya ini tadi masalah harga, kemudian masanya juga lumayan berat, lalu dayanya juga masih tinggi yang dipakai, dan yang kedeteksi itu dalam 2 dimensi. Jadi kalau ingin deteksi jarak tapi ingin tahu dalam 3 dimensi, ya nggak bisa pakai laser. Mau nggak mau harus pakai bantuan kamera. Nah, ini kita beralih ke kamera. Kamera ini biasanya dipakai untuk memodelkan
mata biologi. Jadi selain mata manusia, mata hewan juga. Kesulitan kamera ini adalah masalah konversi datanya, kemudian masalah resolusinya juga tinggi. Bu, Hmm. kamera kan ada Polaroid sama ada kamera digital. Itu gimana ya bedanya? Oke. Kalau untuk sensor itu biasanya yang dipakai bukan yang Polaroid digital, tapi jenisnya yang stereo atau yang mono. Jadi digital, bukan yang Polaroid. Kemudian digitalnya itu terbagi dua, ada yang mono atau ada yang stereo. Nah, kelebihannya kalau stereo itu bisa deteksi jarak, kedalaman ya, lebih pengolahan datanya lebih relatif sedikit dibandingkan pakai yang mono. Kalau pakai mono itu masih ada tambahan-tambahan lagi untuk pengolahan datanya. Nah, aplikasinya untuk visual sensing ini biasanya untuk rekonstruksi. Jadi untuk mengenali objek apa, kemudian atau mengenali siapa sih, atau mengenali sistem ini ada di mana. Jadi melihat ke sekeliling, pengenalan objek-objek sekelilingnya, kemudian menempatkan sistemnya sendiri. Oh, saya ada di mana nih posisinya, atau ada di area mana. Tapi nggak selalu untuk itu. Ini bisa juga untuk pengenalan objek. Nah, ini prinsip kamera. Ada yang SMK nggak di sini? Yang dari SMK? Dari SMA semua? Saya SMK dulu. Oke. Nggak dapat biologi? Atau sempat dapat? Nggak ya? Oke. Nah, ini pengenalan sedikit. Mungkin kalau yang sudah dapat biologi, diingat lagi. Nggak dapat, kamera itu prinsipnya seperti mata manusia. Jadi, ada cahaya yang masuk ke kalau di kamera istilahnya shutter ya, kalau kamera digital. Kalau di mata manusia ini berupa iris dan lensa, kemudian nanti gambarnya ditangkap oleh retina mata. Nah, biasanya gambar ditangkap itu kebalik posisinya. Dan nanti diolah lagi supaya gambarnya jadinya tepat seperti yang kita tangkap. Kalau berdiri bukan terbalik. Nah, kalau di mata manusia, retina ini ada elemen-elemen yang sensitif terhadap cahaya. Namanya, kalau dulu saya ingat biologi, ini rods ini diterjemahinya batang, kemudian ada kerucut cones. Kemudian ada tambahan kalau di kamera ada tambahan rangkaian sendiri, kalau di mata manusia ada rangkaian silikonnya. Kemudian untuk kamera yang cukup untuk mendeteksi objek itu 512 kali 512 pixel itu sudah cukup untuk visual sensing. Nah, kalau kita bandingkan dengan mata manusia, kita punya lebih banyak resolusinya di dalam mata kita. Ini ada sekitar 120 kali 10⁻⁶ batang dan 6 kali 10⁻⁶ cones. Kemudian terang gelapnya
objek itu proporsional terhadap cahaya yang direfleksikan ke objek. Jadi kalau kita dalam gelap, tentu objeknya kurang bisa dikenali karena cahaya yang diterima objek itu sangat kurang. Jadi begitu, atau kalau misalnya kita dalam area yang terang, tapi objeknya terhalang gelap, tentu kita nggak bisa mengenali dibandingkan kalau objeknya kena cahaya yang lebih terang. Nah, kalau di kamera dan juga mata manusia, ini kita mengenal level terang gelap. Terang gelapnya ini dipengaruhi oleh pantulan pantulan permukaan, kemudian posisi dan distribusi cahaya, sumber cahaya, kemudian jumlah cahaya yang direfleksikan dari objek yang lain. Jadi itu pengaruh. Di satu objek yang kita lihat, itu tergantung dari cahaya yang datang, misalnya cahaya lampu. Kemudian kalau sebelahnya ada cermin misalnya, nah itu kan merefleksikan cahaya lagi, jadi bisa lebih terang. Jadi itu kenapa alasannya mungkin vlogger-vlogger yang saya nggak pernah nonton juga sih, cuma dengar ceritanya yang beauty vlogger, kenapa pakai tambahan cermin untuk lebih merefleksikan, lebih membuat wajahnya kelihatan di kamera karena pakai bantuan cahaya dari cermin. Nah, refleksi atau pantulan itu ada dua tipe, ada yang specular atau seperti ini. Jadi permukaan yang ada ini rata, di cahaya terpantul sempurna. Nah, ada lagi yang kalau kena permukaan yang nggak rata seperti ini, di pantulan cahayanya nggak kemana-mana, nggak terpantul sempurna. Nah, ini kalau kasusnya seperti ini perlu ada rekonstruksi objek. Nanti ada perlu komputasi lagi, perhitungan lagi untuk mengkoreksi yang mana sih pantulannya yang benar. Ini ada kasus early vision. Ini dibandingkan dengan diri kita, penglihatan kita. Untuk mendeteksi objek yang paling mudah menggunakan kamera, itu bisa menggunakan deteksi tepi atau edge detection. Jadi misalnya kita dikasih gambar, kita cari tepiannya dari gambar itu. Nah, kemudian karena pikselnya terbatas, misalnya di tepiannya kita deteksi hanya dalam bentuk hitam putih aja gambarnya. Jadi itu bisa mengurangi komputasi perhitungan jauh dibandingkan kita mengenali langsung dengan warna. Nah, cuma nanti perlu dilihat lagi, setiap piksel itu memiliki satu informasi. Jadi untuk kemudahan biasanya untuk visual yang paling mudah selain deteksi tepi, kita juga bisa detik. Piksel kedua, kalau misalnya itu cara yang paling mudah untuk yang awal. Nah, ini.
Ini misalnya kita punya gambar ini, ya mobil golf, kemudian kita, supaya mudah, bisa kita hitam putihkan. Ini. Kita konversi jadi hitam putih, kemudian kita lihat tepiannya. Yang hitam nanti menggambarkan tepian objek. Ini misalnya objek mobil golf ya tadi. Nah, yang putihnya itu bisa kita kesampingkan. Nah, cuma di sini ada kesulitan untuk pendeteksian tepi. Jadi biasanya deteksi tepi ini keganggu oleh masalah level cahaya yang diterima. Jadi kalau objeknya ini, mobil golf ini misalnya glossy, rodanya misalnya glossy nih, otomatis nanti tidak akan kedeteksi tepiannya. Kemudian kalau ada bayangan seperti ini nih, ini bisa kedeteksi jadi tepian juga. Kemudian kalau ada noise lain. Biasanya untuk mengatasi masalah itu, pakai metode konvolusi. Kemudian pakai beberapa filter untuk mengurangi noise, untuk mengurangi masalah level cahaya dan bayangan. Atau bisa juga menggunakan segmentasi. Menggunakan segmentasi untuk mendapatkan objek apa nih yang ada sebenarnya. Dan ada juga selain deteksi tepi, ada juga menggunakan metode model based vision. Jadi ini biasanya dipakai untuk mengenali objek, pengenalan wajah, pengenalan tanda tangan. Jadi kita membandingkan image atau gambar yang sudah kita dapatkan, kita tangkap sekarang dengan yang sudah disimpan. Kesamaannya banyak atau enggak. Nah, kemudian ini beberapa contoh line drawings, ini bisa untuk tanda tangan. Kemudian kalau ini repeatable features, biasanya untuk pengenalan wajah. Nah, ini pengenalan wajah sudah ada yang menggunakannya di ruang publik. Ini bukan di Indonesia, jadi kalau di Indonesia masih manual ya pengenalan wajahnya. Kalau di luar, saya lupa negara mana, itu sudah ada di bandara untuk mengenali wajah. Cuma karena pandemi sekarang menggunakan masker, ya tentu jadi masalah lagi. Kalau sebelum pandemi masih mudah, hanya menambah wajah seseorang, ada tambahan janggut atau kumis, itu masih bisa dikenali. Kalau sekarang sudah menggunakan masker, itu jadi masalah lagi untuk pengenalan wajah. Nah, di sini yang jadi kesulitan untuk metode model base adalah masalah komputasinya, translasi, kemudian orientasi dan penskalaan, kemudian pengenalannya, itu jadi masalah lagi. Nah, kalau ini tadi contoh-contoh gambar yang diam, yang statis. Ada juga yang gambarnya dinamis bergerak. Nah, ini untuk sistem mekatronika biasanya terkait dengan gambar yang bergerak ini. Misalnya untuk kalau minggu kemarin saya mencontohkan pabrik assembly komputer. Jadi ngambil chip, robot tangannya ngambil chip manipulator, ditempatkan di posisi tertentu. Nah, selain sudutnya yang dikendalikan menggunakan forward kinematics dan inverse kinematics, bisa juga menggunakan tambahan kamera. Benar nggak chip ini yang harus diambil? Nah, karena manipulatornya bergerak, kemudian chipnya juga jalan di
di belt, conveyor belt, itu juga jadi tantangan sendiri. Karena bergerak, pengenalannya juga harus cepat komputasinya. Cuma prinsip dasarnya ini tadi, edge detection dan model base. Kalau tadi edge detection ini bisa menggunakan kamera mono. Kalau kamera stereo ini lebih baik lagi kalau digunakan. Jadi informasi 3 dimensi bisa didapat. Kalau tadi yang mono itu biasanya 2 dimensi aja. Nah, kalau ini lebih bisa didapat. Jadi bisa kita punya gambar ini sebelah kiri dan kanan. Nanti akan bisa cukup mudah diketahui yang mana nih posisinya objek yang paling belakang. Nah ini. Yang mana yang paling depan. Stereo umumnya pakai 2 kamera, tapi bisa juga pakai 1 kamera. Jadi prinsipnya seperti mata manusia. Mata kita stereo nih, kiri dengan kanan. Mata kanan ngelihat objek di depan kita, dengan mata kiri ngelihat objek di depan kita, ini agak berbeda sudutnya. Kita kalian rasakan sendiri. Kemudian sudut penglihatan juga beda antara kanan dengan kiri. Range-nya beda. Kemudian ada range juga, saya silindris nih. Ini sudut, kalau saya ngelihat ke samping, itu juga beda dengan yang mata yang normal. Nah ini komputasinya juga ada sendiri. Nggak cuma model base, nggak cuma edge detection. Ini nih beberapa contoh aja kenapa deteksi menggunakan visual, menggunakan kamera itu sebenarnya didapat terinspirasi dari biologi. Selain mata kita, mata karnivora lain dan mata serangga atau mata unggas itu beda-beda dan dipakai di keperluan yang beda-beda sensornya. Nah ini ada contoh untuk vision di sistem mekatronika. Ada yang menggunakan edge detection aja, ada juga yang menggunakan pendeteksian warna, ada juga mengkombinasikannya dengan pergerakan. Nah ini contoh, bisa kalau masih ada websitenya bisa dicari di sini. Nah ini contoh yang diambil di robotika yang mudah atau di kendaraan. Kalau sekarang menggunakan kendaraan tanpa awak. Jadi sensor-sensor yang lain itu bisa ditambahkan dengan vision untuk memperjelas pendeteksian, untuk menambah keakurasian pendeteksian. Dan untuk keperluan tadi yang khusus seperti pemetaan, itu sebaiknya juga ditambahkan dengan kamera. Dan ini ada slide terakhir, kalau mau lihat, ada contoh robot Creo. Saya lupa dari Toyota atau dari mana ini ya. Yang jelas bukan, atau Honda, saya lupa. Ini robotnya menggunakan kamera di matanya untuk bernavigasi dari tepi meja yang ini nyebrang ke ujung meja yang lain. Ini ada link YouTube-nya. Dari sini, dari link YouTube yang ini, mungkin nanti bisa kalian lihat
Yang lain-lainnya masalah keseimbangannya, kemudian masalah navigasinya, masalah dia bisa lari, nggak cuma jalan. Ini salah satu contoh sistem mekatronika yang sudah memperhitungkan masalah keseimbangan, pergerakannya, locomotionnya, kemudian masalah deteksi sekelilingnya. Nah, itu aja dari saya hari ini. Untuk sensor, mungkin ada yang ingin didiskusikan? Nggak ada. Kalau nggak ada, sampai sini saja pertemuannya. Berkas ujiannya ditunggu ya. Saya sambil rapat sambil nyoba masukin nih. Oh ya, saya lupa di e-learning ada itu. Oh ya, tadi saya udah bilang itu kuesioner untuk bantu yang tim e-learning ITENAS untuk evaluasi. Kemudian sambil jalan juga saya sambil ngupload contoh makalah untuk bisa dilihat-lihat untuk tugas besar nanti seperti apa. Bu, Ya? dosen juga harus ngisi, saya lihat. Kenapa dosen Iya. harus ngisi juga? Iya. Kan ya saya juga suka ada masalah nih kalau mati listrik nih tiba-tiba ada kan itu pertanyaannya. Nggak cuma masalah jaringan, masalah gampang atau enggaknya masuk ke email ITENAS atau ke e-learning. Kadang mati listrik juga saya jadi masalah ini. Masalahnya Telkomsel di daerah saya BTS-nya sepertinya mengandalkan listrik PLN. Jadi sinyalnya juga langsung ngedrop. Pakai apa? IndiHome itu nyolok ke PLN. Pakai Tri, BTS-nya sekarang entah kenapa kok sepertinya bergeser. Jadi sinyalnya nggak sampai di kamar saya. Di kamar depan, saya kebetulan kamarnya di belakang nih, di rumah. Di kamar depan, di ruang tamu, lumayan tapi udah lemah juga. Saya nggak ngerti yang Tri. Kalau saya nambah provider lain, pusing juga ini buka nyabut SIM card dan atau beli HP lagi. Kemudian e-learning itu sempat juga saya pernah nggak bisa masuk semester lalu. Dan kayaknya teman-teman mahasiswa juga sama, sempat mengalami juga. Sempat nggak bisa diakses. Sepertinya servernya sedang down, atau server cloud-nya juga lagi down yang di luar. Jadi ini untuk ngasih ini aja. Sama evaluasi diri sendiri juga. Kalau nggak, saya nggak tahu kalau yang pertanyaan mahasiswa, kalau yang saya sih ada pertanyaan ngasih feedback dengan benar atau enggak. Terus terang, sampai kuesioner ini dikasih, saya belum ngasih feedback dengan benar ke teman-teman semua. Karena baru kelar juga nih yang UTS, yang tugasnya belum selesai juga nih. Itu kalau kuesioner yang saya. Ada lagi? Ini Bu, kuesioner yang di e-learning ya Bu? Tadi tuh. Kalau udah absen nggak ada sih Bu linknya. Oh ya udah kalau ya udah nggak apa-apa. Iya Bu. Kalau udah absen hilang ya. Absen tuh. Iya Bu.
Itu gimana, nggak apa-apa Bu? Ya udah Atau nggak apa-apa, nanti nggak usah. minggu depan ada lagi? Kayaknya enggak deh. Kayaknya di minggu ini deh. Oh, oh. Ya Bu. Ya udah nggak apa-apa kalau ini. Nggak wajib juga sih. Cuma untuk bahan evaluasi mereka aja, tim e-learning ITENAS-nya aja sih. Oke Bu, makasih. Oke. Ada lagi? Kalau nggak, saya stop recording.